Ditahan militer Myanmar, inilah deretan fakta menarik tentang Aung San Suu Kyi yang harus Anda tahu. Saat ini, Myanmar tengah menjadi sorotan dunia. Para pemimpin pemerintah Myanmar telah ditahan dalam penggerebekan yang dilakukan oleh militer. Mereka antara lain adalah Presiden Myanmar Win Myint, Aung San Suu Kyi, serta tokoh senior lainnya. Melalui siaran televisi milik militer, tampuk kekuasaan Myanmar telah diserahkan kepada Panglima Angkatan Bersenjata, Jenderal Min Aung Hlaing. Sosok Aung San Suu Kyi sendiri mungkin bukan sosok yang asing di telinga masyarakat. Ia dikenal sebagai penasihat negara Myanmar dan pemimpin Partai National League for Democracy atau NLD. Berikut deretan fakta menarik tentang Aung San Suu Kyi yang harus Anda tahu. Aung San Suu Kyi merupakan putri dari pahlawan Myanmar, Aung San. Ayahnya dibunuh saat Suu Kyi baru berusia 2 tahun, tepat sebelum Myanmar merdeka dari penjajahan Inggris pada tahun 1948. Kemudian pada tahun 1960, Aung San Suu Kyi pergi ke India bersama ibunya, Daw Hin Kyi, yang telah ditunjuk sebagai Duta Besar Myanmar di New Delhi. Lalu 4 tahun kemudian, dia menempuh pendidikan di Universitas Oxford, Inggris. Di sana Aung San Suu Kyi kuliah filsafat, politik, dan ekonomi. Meski telah menikah dan membesarkan 2 orang anak di Inggris, Aung San Suu Kyi selalu teringat dengan negara kelahirannya. Hingga akhirnya, ia kembali ke Myanmar pada tahun 1988 untuk merawat ibunya yang sakit. Pada saat yang sama, tengah terjadi pergolakan politik besar di Myanmar. Ribuan siswa, pekerja kantoran dan biksu turun ke jalan menuntut reformasi demokrasi. Kemudian, dia pun memimpin pemberontakan melawan diktator saat itu, Jenderal Ne Win. Pada tahun 1991, dia dianugerahi penghargaan Nobel Perdamaian. Kemudian, ia mengorganisasi aksi unjuk rasa dan melakukan perjalanan ke seluruh negeri. Ia menyerukan reformasi demokrasi dengan damai dan pemilihan umum yang bebas. Namun demonstrasi tersebut berujung Aung San Suu Kyi sebagai tahanan rumah. Ia baru dibebaskan 6 tahun kemudian, yakni pada Juli tahun 1995. Setelah bebas, dia kembali ditahan pada September tahun 2000. Saat itu ia mencoba melakukan perjalanan ke kota Mandalay yang melanggar larangan perjalanan. Namun Suu Kyi kembali dibebaskan tanpa syarat pada Mei tahun 2002. Ketika pemerintahan baru memulai proses reformasi, Aung San Suu Kyi dan partainya kembali bergabung dalam dunia politik Myanmar. Partainya berhasil memenangkan 43 dari 45 kursi yang diperebutkan pada pemilihan tahun 2012. Aung San Suu Kyi pun dilantik sebagai anggota parlemen dan pemimpin oposisi. Masalah kembali muncul sejak Aung San Suu Kyi menjadi penasihat Myanmar. Peran kepemimpinannya pun diuji dalam bagaimana memperlakukan minoritas Rohingya yang sebagian besar Muslim di negara itu. Pada tahun 2017, ratusan ribu orang Rohingya melarikan diri ke negara tetangga Bangladesh. Hal tersebut menyusul tindakan keras militer. Myanmar akhirnya menghadapi gugatan yang menuduh Aung San Suu Kyi melakukan genosida di pengadilan internasional. Sementara Pengadilan Kriminal Internasional sedang menyelidiki negara tersebut atas kejahatan terhadap kemanusiaan. Tentara dari negara mayoritas Buddha itu dituduh melakukan pembersihan etnis secara sistematis, namun mereka sudah berulang kali menyatakan tak melakukan hal yang dituduhkan. Ketika krisis Rohingya berlanjut, Aung San Suu Kyi cenderung tak begitu memperhatikan, bahkan ia mengatakan bahwa orang-orang melebih-lebihkan kekerasan yang terjadi. Pendukung internasional pun menuduhnya tidak melakukan apapun untuk menghentikan pemerkosaan, pembunuhan, dan kemungkinan genosida dengan menolak militer yang masih melakukan kekejaman. Bahkan, kini Aung San Suu Kyi pun dianggap sebagai politikus pragmatis yang mencoba untuk memerintah negara multi-etnis dengan sejarah yang kompleks. Kini, Aung San Suu Kyi kembali ditahan pada Senin kemarin. Militer Myanmar kini dikonfirmasi telah mengambil alih pemerintahan Myanmar. Kudeta terjadi setelah ketegangan meningkat antara pemerintah sipil dan militer sejak pemilihan yang disengketakan. Beberapa jam setelah penangkapan, televisi militer mengonfirmasi bahwa mereka menyatakan keadaan darurat selama 1 tahun. Saat ini, tentara terlihat berada di jalan-jalan ibu kota Naypyidaw dan kota utama Yangon. Koneksi data internet dan beberapa layanan telepon kini terganggu di kota-kota besar.